wassalamu ala rasulillah ma'bad. Ya, teman-teman sekalian, ya dari sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala di video yang keempat ini kita akan melanjutkan masih pembahasan yang sama, tasrif istilahi. Di mana pertemuan pertama, ya di video pertama, sorof atau tasrif ini kita membahas tentang definisinya, ya, pengertian ilmu tasrif atau ilmu sorofnya secara umum, ya, secara ringkasnya. Kemudian yang kedua, di video kedua juga telah kita menyaksikan rupanya tasrif yang kita akan pelajari nantinya di video yang kita akan ajarkan ini, ya, yang kita akan sampaikan adalah terbagi dua, ada tasrif istilahi dan lugawi, dan di SMP IT Al-Arabi dipelajari duanya, ya. Kemudian di video yang ketiga kemarin telah kita masuk juga tentang pengenalannya. Pengenalan, ya, macam-macam atau bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab atau dalam tasrif istilahnya, atau di buku kalian, di buku sorofnya, tasrifnya, amsilah tasrifiyah, dimulai dari ini fa'ala, itu namanya apa yang di sini kalian sebutkan, fa'ala itu fi'il madhi, ya. Kemudian yaf'ulu urutan yang kedua itu adalah fi'il mudhari. Fa'lan, ya, fa'lan ini adalah masdar, maf'alan masdar min, isim fa'il, fa'ilun, maf'ul itu namanya isim maf'ul, uf'ul namanya fi'il amr, ya. Tinggal kalian lengkapi catatannya di bukunya setelah menyaksikan videonya. Kemudian ada taf'ul yang adalah fi'il nahinya. Kemudian isim zaman adalah maf'alun, maf'alun isim makan, dan isim alatnya adalah mif'alun. Yang bedakan di sini a dengan i-nya saja, ya. Kemudian dan di video yang ketiga juga telah kita bahas sebagai pengertiannya. Apa pengertian dari seluruh bentuk kata di atas ini, ya. Tadi mulai dari fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim sampai dengan isim alat telah juga bisa saksikan kembali di video yang ketiga. Nah, setelah mengetahui pengertiannya dan di video ketiga juga telah kita sampaikan, ya, bahwasannya cara menerjemahkannya, bagaimana cara menerjemahkan setiap kata atau bentuk kata yang ada di atas pada tasrif istilah ini, yang mulai dari fa'ala sampai mif'alunnya, bagaimana cara mengartikannya. Ya, telah kita sebutkan di sini kalau fi'il madhi, ya, dengan menggunakan kata telah titik-titik, ya, kembali ke kata dasarnya, kata kerjanya yang kita inginkan, ya. Misalkan karena fa'ala ini, fa'ala adalah bentuk kata, patokan kata dasar bentuk katanya, ya, untuk mempermudah bentuk-bentuk kata yang lain. Yang insyaallah taala di video keempat ini kita akan masukkan ke contoh yang lain selain dari fa'ala. Ya, misalkan karena fa'ala artinya adalah berbuat, ya. Ketika dimasukkan dalam bentuk ini fa'ala, ini fa'ala bentuknya, maka diterjemahkan telah berbuat karena fa'ala ini berbuat, ya. Kemudian fi'il mudhari, yaf'ulu kata kerja sekarang atau yang akan datang, kalau diterjemahkan menggunakan kata sedang atau akan berbuat, ya, jadi aktivitas yang akan diperbuatnya. Kemudian begitu halnya dengan masdar, nah, ditambahkan Quran atau titik-titikan tergantung bentuk kata dasarnya. Kata dasarnya apa nanti? Kata kerjanya atau kata dasar yang akan ingin dirubah nantinya. Kemudian begitu dengan masdar min, isim fa'il, semua ada, isim maf'ul, bisa juga disaksikan di video yang ketiga nantinya. Cara mengerjakan isim maf'ulnya dengan ringkasnya, ya. Kemudian fi'il amr, ya, ditambahkan kata lah, titik-titik lah, tergantung kata dasarnya. Kemudian fi'il nahi juga yang kata kerja larangan, ditambahkan kata jangan, titik-titik, ya, kembali kata kerjanya apa yang ingin diinginkan. Begitu halnya dengan isim zaman, ya, isim makan atau tempat, ya, atau isim alat. Semua itu ada di video yang ketiga, cara menerjemahkannya. Kemudian di video yang keempat ini saya lebih kerucutkan, insyaallah taala kami akan lebih mengkerucutkan tentang contoh yang lain, ya, contoh kata kerja yang lain, kata dasar yang lain, sebagaimana terdapat pada buku kalian pada halaman 2 juga, 2 dan 3 ada bentuk kata, coba lihat bentuk kata nasoro di sini. Ada bentuk kata nasoro di bawah fa'ala, ya, di buku kalian, ya. Jika kalian ingin melihatnya di buku kalian di sini, amsilah tasrifiyah, ya. Amsilah tasrifiyah di sini, amsilah tasrifiyah. Yang di buku pertama yang kita pelajari itu fa'ala yaf'ulu ke sana, ya, sampai kalian sudah mentasrifnya. Kemudian di bawah ada kata nasoro, ya. Urutan yang keduanya itu ada nasoro yang suruh, ya. Insyaallah taala kita akan bahas di pertemuan ini. Baik, sekarang contoh
contoh yang namun sebelum masuk contoh, alangkah baiknya ketika kalian memperhatikan yang wazan atau bentuk kata. Lihat wazan, pola bentuk katanya dari fa'ala. Perhatikan fa'ala. Ada catatan penting yang harus diketahui. Ya, pertama ada istilah, ada yang diistilahkan karena ini adalah fi'il kata kerja, ini disebut ya. Fi'il, ya. Namanya adalah fi'il. Kemudian ini disebut yang di tengah ain itu adalah disebut ain fi'il, ya. Ainnya di tengah fi'il, ain fi'il, kemudian disebut lam fi'il. Lam fi'il. Jadi ada 3 istilah. Ya, sebelum kita masuk merubah bentuk kata fa'ala ke kata kerja yang lain, kata dasar yang lain, ada istilah-istilah yang harus diketahui dari kata unsur fa'ala ini, dari bentuk kata fa'alanya. Ya, kalau fa di depan ini, fa huruf yang pertama itu namanya fa fi'il, ya. Kemudian ain ini ain fi'il, ya. Kemudian lam ini adalah lam fi'ilnya. Ini bentuk katanya, patokannya. Kemudian apa maksud dari penjelasan ini? Ketika kita merubah ke bentuk kata dasar atau kata kerja yang lain, kita akan lebih paham nantinya, tidak akan ketukar, hurufnya tidak akan ketukar. Ya, karena nanti harus ada fa fi'ilnya, urutannya harus benar, ada fa fi'il, ain fi'il dengan lam fi'ilnya. Contoh. Ya, contoh yang lain yang kita akan tasrif nantinya, kita akan rubah bentuk kata kerjanya. Misalkan nasoro, ya. Nah, sekarang kita praktekkan apa maksud dari fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Jika kata kerjanya atau kata dasarnya itu adalah nasoro, jadi kalau mau dimaknai, huruf nun di depan ini, ya, huruf nun ini namanya fa fi'il, ya. Fa fi'il, ya. Kemudian shad, ini huruf shad di tengah. Ini disebut ain fi'il, tetap namanya ain fi'ilnya. Ya. Kemudian ro adalah lam fi'il. Ya. Jadi istilahnya harus diketahui karena nanti ketika dia berubah bentuk apapun, insya Allah ta'ala pasti masih ada fa fi'ilnya, ain fi'il dengan lam fi'ilnya. Misalkan nih fa'ala berubah jadi yaf'ulu, berubah jadi yaf'ulu. Perhatikan kata fa ini termasuk fa fi'ilnya. Ya, ini ain fi'il, ini lam fi'il, dan ini huruf tambahannya nantinya. Kita akan tahu betul dia diambil dari kata dasar apa. Ya. Bagaimanapun bentuknya, misalkan kita ketemu kata maf'alan, kita langsung bisa tebak, ya. Mana nanti fa fi'ilnya, mana ain fi'ilnya, mana lam fi'ilnya. Kalau fa fi'il di sini kan sudah jelas. Ya, fa fi'il itu adalah ini fa fi'ilnya, ini ain fi'il, lam fi'ilnya. Nah, bagaimana kalau bentuk kata yang lain? Ya, kita akan contohkan. Misalkan nasoro di sini, ya, kata nasoro. Kata dasarnya atau patokan bentuk katanya adalah nun, sod dan ro. Nun itu namanya fa fi'ilnya, sod itu ain fi'ilnya, dan ro itu lam fi'ilnya. Nah, kenapa kita harus mengetahui ini dulu? Karena kita akan tahu nantinya, ya, mana huruf-huruf tambahan nantinya setelah kita mengetahui kata dasar, mengetahui fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Misalkan nasoro berubah menjadi yansuru. Fi'il mudhari'nya yansuru, fi'il madinya nasoro, kata dasarnya. Kemudian yansuru ini adalah perubahan dari kata nasor jadi yansuru. Kita akan tahu nanti mana fa fi'ilnya, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ini nun, ini adalah fa fi'ilnya, sod ini adalah ain fi'ilnya, dan ro ini adalah lam fi'ilnya, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi ini hanya pengantaran saja, ada istilah fa fi'il, ya, ain fi'il, lam fi'il. Apapun bentuk katanya, ya, karena kebanyakan kata dasar dari bahasa Arab itu, kebanyakan, ya, sekali lagi, kata dasar, ya, kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri dari tiga huruf. Misalkan nun sokro, ini na sokro 3 huruf, fa'ala 3 huruf, meskipun di sana ada 4 huruf dan lain-lainnya. Ya. Kemudian kita langsung masuk mentasrif atau merubah kata dari kata dasar nasro. Setelah kita mengetahui fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il, bisa diputar kembali videonya kalau belum dipahami, dan bisa juga bertanya langsung melalui waktunya.
Kemudian perhatikan kata dasarnya. Kata dasar sebelumnya telah kita pelajari fa'ala yang artinya berbuat. Sekarang bagaimana kalau kata dasarnya itu berubah dengan bentuk kata kerja atau kata dasar yang lain. Kita sini contohkan nasoro. Arti nasoro, perhatikan nasoro artinya menolong. Dan di sini kita akan belajar menerjemahkan, merubah bentuk katanya juga dari kata dasar apa dulu yang kita pakai. Kemudian kita akan merubahnya ke bentuk-bentuk yang lain, dan setiap perubahan tersebut pasti akan berbeda lagi maknanya. Perhatikan kata nasoro. Ini yang kita akan rubah. Fi'il madinya, fi'il madi ya sekali lagi ini adalah kata dasar ya. Dia sudah kata dasar di awal kali nasoro. Berubah menjadi yansuru. Perhatikan nasoro sama. Bagaimana cara merubahnya? Apakah susah? Sangat mudah. Bagaimana patokannya? Ini patokannya di atas yang kita pelajari. Ya, patokannya adalah harokatnya, ikutin harokatnya. Ya, ikutin bentuk harokatnya ini. Fa, ini fa, ain lam, a-an, nasoro. Sama. Kemudian yaf'ulu. Yaf'ulu lihat harokatnya, yaf'ulu menjadi yan suruh. Ini ada huruf tambahan ya-nya. Fil mudhari yan suruh. Ya, jadi yaf'ulu yan suruh. Jadi ikutin harokatnya saja. Yaf'ulu lihat harokatnya di atas sama dengan huruf tambahannya. Huruf tambahannya ya, kemudian harokatnya sama. Yaf'ulu yan suruh. Bahkan nadanya sama. Inilah tasrif. Ini disebut wazan, patokan bentuk kata. Yaf'ulu yan suruh, yang berubah hanya hurufnya saja. Ya, jadi kita dituntut di sini nanti insya Allah akan bisa merubah kata dasar itu menjadi bentuk kata-kata yang lain, dan kita akan mengetahui artinya. Ya. Contoh lagi sekali lagi, nasoro ini adalah kata dasarnya, sama dengan wazannya, ini disebut wazan fi'il madi ya. Sigo atau wazan, pola bentuk katanya adalah ini fa'ala, bentuknya sama, hurufnya doang yang berbeda. Kemudian ketika masuk ke yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, berarti nasoro yang suruh. Lihat harokatnya sama, kemudian ditambah juga huruf tambahan yang sama. Sebenarnya contoh yang ketiga, fa'lan, perhatikan fa'lan ada fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Fa'lan, nadanya sama, harokatnya sama. Nasron, fa'lan nasron, karena kata dasarnya dari fa ain lam yang sama. Ya, yang berubah hanya hurufnya saja. Inilah ya ilmu tasrif nantinya. Dari satu kata dasar dia akan berubah menjadi kata dasar bentuk-bentuk yang lain dan memiliki arti masing-masing. Kalian bisa mengikuti ini. Fa harokatnya lihat, kemudian bentuknya sama. Yang berbeda hanya satu saja, hurufnya, karena kata dasarnya berbeda. Kata kerja yang berbeda. Selanjutnya masdar mim. Masdar mim itu didahului mim. Maf'alan. Harokatnya lihat, fathah, sukun, fathah, fathatain. Ini ada lagi mimnya di depan. Mansoron, maf'alan sama. Itu disebut wazan, ya. Maf'alan ini patokan bentuk katanya, maf'alan ini mansoron sama, ya. Yang berbeda hanya hurufnya saja. Kata dasarnya ini nun, sod dan roknya. Sebenarnya isim fa'il juga, isim fa'il fa'ilun, berarti panjang. Fa'ilun, nasirun, fa'ilun, nasirun, ini disebut ya isim fa'il. Nasirun juga disebut isim fa'il. Kenapa? Karena ikut wazan atau bentuk kata fa'ilun, nadanya sama, harokatnya dan huruf-huruf tambahannya juga sama. Kemudian selanjutnya isim maf'ul, maf'ulun. Langsung cek fa fi'ilnya, lam fi'ilnya mana? Pasti ada fa di situ, fa. Ini ain, ini lam fi'ilnya. Jadi huruf tambahannya dua, mim dengan waw. Tinggal diikutkan nasoro, diikutkan ke bentuk kata maf'ulun menjadi mansurun, maf'ulun, mansurun. Lihat harokatnya, fathah, sukun, dhamma, dhammatain, fathah, sukun, dhamma, lihat. Ya. Yang berubah sekali lagi hanya ya hurufnya saja, hurufnya berubah. Adapun bentuk kata, patokan bentuk katanya itu sama. Ini isim maf'ul. Sekarang fil amr. Fil amr itu didahului oleh alif di depannya ini. Uf'ul ini dhamma, sukun, dhamma, sukun. Unsur, uf'ul, unsur. Ya. Kemudian kita akan contohkan nanti insyaallah ta'ala lagi dengan kata katabah, sama lagi dengan bentuk kata katabahnya. Kemudian la tansur, la taf'ul, jangan. Nah ini la tansur. Sama bentuk katanya, ini lihat harokatnya dengan bentuk katanya sama, dan yang berbeda hanya huruf penyusunnya karena kata
kata dasarnya berbeda atau kata kerja pertamanya itu berbeda, fi'il madinya berbeda. Kemudian isim zaman juga mansurun sama. Ini maf'alun, mansurun, mansurun. Harokatnya sama, bentuknya sama, namun hurufnya penyusunnya itu berbeda karena kata dasar yang berbeda. Kemudian maf'alun isim makan juga sama. Ya, kemudian isim alat mif'alun dengan kasroh, mif'alun, min sorun, harokatnya lihat sama harokatnya. Kemudian yang membedakan lagi sekali lagi adalah huruf penyusunnya, karena dari kata dasar atau kata kerja yang berbeda, fi'il madinya ini berbeda. Jadi patokannya di kata dasar yang disebutnya fi'il madi atau ya kata kerja yang di awalnya bagaimana. Baik. Setelah kita mengetahui perubahannya, baru kita harus melatih lisan juga. Ya, misalkan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun harus dihafal di luar kepala. Ya wadaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun mif'alun. Ya, kemudian kalian juga harus melatih ini, melatih dalam mentasrif nasara bentuk kata kerja yang lain sebagaimana termaktub dalam buku kalian tadi di halaman 2 dan 3 baris yang kedua ya. Nasara yansuru nasran, nasara yansuru nasran, wa mansaran fa huwa nasirun, wa dzaka mansurun unsur la tansur, mansurun min sorun. Catatan penting dalam mentasrif nggak usah pakai tajwid ya, nggak usah pakai tajwid sampai ikhfa berlebihan. Misalkan mansurun ya nggak usah, ya langsung aja mansurun unsur la tansur, mansurun min sorun ya. Sekarang kita rubah bentuk kata kerja yang lain. Kalau nasoronya ya belajar diputar kembali videonya, semoga bisa dipahami dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita memahami ya ilmu sorof ini. Kemudian nasoro kita bentuk yang lainnya, ada kata kerja yang lain, kata dasar yang lain disebut dalam bahasa Arab kataba. Kataba artinya menulis. Ini ka ini fa fiil, sekali lagi ingat fa fiil, ta adalah ain fiilnya dan ba adalah lam fiilnya. Nah, sekarang kita rubah. Kalian bisa menyimaknya bagaimana cara merubahnya ya. Nah, jadi kita tarik ke kata dasarnya dulu, kataba ya. Di fiil madi tetap sama, ini kataba. Kataba sama lihat. Kataba fa'ala. Nih, kita samakan lagi. Kataba fa'ala. Harokatnya sama. Kemudian kita masukkan ke fiil mudhari. Nah, tambahkan huruf tambahannya. Ya, awal kali ya. Kemudian ka. Ya. Tubuh. Ya. Tubuh. Perhatikan. Ya tubuh. Ya ulu. Berarti ya huruf tambahan, masukkan lagi katabanya. Kalau mau digundulkan, ya, kalau mau digundulkan, diikutin saja bentuknya. Misalkan digundulkan dulu sebelum diharokati. Berarti cari huruf tambahannya. Berarti huruf tambahannya, hurufnya tambahkan huruf ka. Nah, kaf ta dengan ba, kaf ta dengan ba, kaf ta dengan ba. Di sini kan kalau gundul, berarti huruf tambahan ada ya, ada kaf ta dengan ba. Kemudian kalian ikutin harokatnya. Itu paling ringannya kalau mau ingin memahami secara perlahan. Harokatnya diikutin. Ya, ini fathah sukun doma. Fathah sukun doma. Jadi ya tubuh. Itu paling ringannya ketika kalian ingin betul-betul tidak bisa memahaminya ya. Jadi lihat huruf tambahnya dulu. Nah, ini disebut wasan tasrif. Dari kata-kata ya, kataba ya tubuh. Kemudian kalian akan merubah ke masdarnya lagi. Bagaimana cara merubahnya? Ketik lagi kata-katanya. Jadi kataba, masukin lagi ka. Namun ba di sini panjang karena ada alif. Ya. Karena ada alif menjadi ya, bisa jadi katban ya atau kita katakan. Jadi intinya ikuti saja bentuk katanya dulu katban. Fa'lan ya tepatnya fathah sukun dengan domatain. Fathah sukun domatain katban. Kemudian di masdarnya juga masih sama, cari huruf tambahannya nih. Tulis lagi ka, ta dengan ba. Nah, karena ada alif, maka ditambahkan alif. Adanya juga ada alif. Maktaban. Kataba yaktubu katban, maktaban. Kemudian isim fa'ilnya fa'ilun, berarti ka ada alif. Ini patokannya, ini disebut wasan tadinya. Jadi kalian lihat di atasnya nih. Di atas ini adalah patokan bentuk kata. Bagaimana cara merubah kata dasar kataba itu menjadi ikuti bentuk katanya, bentuknya. Mana huruf tambahannya, ditambahkan huruf tambahan.
kemudian masukkan harokatnya. Lihat huruf tambahannya mana? Karena huruf aslinya kan 3 huruf, fa, ain dengan lam, fa dan lam. Nah, kemudian tambahnya ini kelihatan ini ada ya, oh ini ada alif nih, berarti fatatain. Ini ada mim, ini ada alif, mim, wow, ini alif lagi nih, ini ada la, ada taknya, la dengan ta tambahan, mim, ada tambahannya mim dengan mim. Setelah kalian mengetahui huruf tambahannya dan masukkan harokatnya, sesuaikan dengan bentuk harokatnya ini, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan, samakan harokatnya. Kemudian katibun, jadi ikutin ka, baru ada alifnya, fa'ilun, berarti katibun. Jadi katibun, fa'ilun, katibun, nasirun, sama nadanya, bentuknya, namun yang berbeda hanya hurufnya. Kemudian diisi maf'ulnya ya mim, kemudian ka lagi, ta, nah ada ta, ya ada waw dengan ba, jadi maktubun, maf'ulun, mansurun. Huruf tambahannya ada 2, ada mim dengan waw, mim dengan waw, mim dengan waw sama. Kemudian ikutin harokatnya maktubun. Fil amrnya adalah ya, uktub, ya, uful, uktub, uful, uktub, unsur, sama nadanya. Ini disebut wazan, ini patokan bentuk kata. Makanya kalian harus betul-betul meniatkan betul untuk memahami supaya kalian bisa memahaminya. Fa'ala yaf'ulu, ini lihat bentuk-bentuk katanya ya. Kemudian fil nahinya tinggal ditambahkan kata la, ini ada di depannya la, kemudian ta, la taktub, la taktub, la taktub, la taful, la taful, la taktub. Jadi lihatin fa fiilnya, ain fiil dengan lam fiilnya, urutannya harus benar. Kemudian cari sekali lagi huruf tambahannya ya. Kemudian terakhir di sini ketika bisa maktabun ya, sama karena isim saman. Nah di sini kalau kalian sudah dapat isim samannya, sama dengan isim makannya, maktabun sama juga maktabun ya. Sama maktabun. Kemudian yang terakhir semalat adalah ya, miktabun. Nah, dan inilah perubahan-perubahan kata yang kita insya Allah ta'ala ke depannya lagi akan lebih melatih kalian untuk bisa memahami dan bisa merubah bentuk kata dasarnya menjadi kata dasar yang lain. Tolong memang diputar kembali, karena kalau nggak dimerojak kembali ya dan belum paham, putar lagi sampai insya Allah ta'ala ya, dengan berdoa Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan kita dalam memahaminya dan bisa merubah bentuk kata dasar dari nasoro, kataba ya, dan bentuk-bentuk kata yang lainnya. Baik, adapun terjemahnya insya Allah ta'ala kita lanjutkan di video 4 ya, 4B sorof, 4B nya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.